Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kali ini kita membacakan buku yang beda karena yang kemarin buku Pintar Anak Islam, kisah-kisah fantastis dalam Al-Quran sudah tamat. Jadi kita lanjut lagi dengan buku yang lain. Masih sama, buku Pintar Anak Islam, tapi judulnya adalah Cerita 25 Nabi, karya Ruli Nasrullah. Kita akan menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat, maksudnya berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan bumi, gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, langit, matahari, bulan, dan bintang yang gemerlapan. Iya, enggak itu aja. Allah juga menciptakan malaikat dari cahaya untuk taat dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi dengan tujuan memelihara bumi, mengelola kekayaannya, dan berkembang biak untuk memelihara keturunan. Makhluk itu diberi nama manusia. Ya, kitalah makhluk yang diciptakan itu. Kita juga diperintahkan untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan manusia, para malaikat merasa khawatir kalau manusia akan lalai dalam beribadah karena mereka berkata, wahai Tuhan kami, untuk apa engkau menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti. Sedangkan makhluk yang akan engkau ciptakan dan turunkan ke bumi itu mungkin akan bertengkar satu sama lain. Mereka akan saling membunuh dan saling berebut menguasai kekayaan alam yang ada di bumi, sehingga nantinya akan terjadi kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena aku melarang hamba-hambaku beribadah kepada sesama makhlukku. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam dari segumpal tanah liat, kering, dan lumpur hitam sehingga menjadi manusia yang sempurna. Iblis yang membangkang. Iblis adalah makhluk Allah lainnya yang membangkang dan enggan mematuhi perintahnya, sementara para malaikat bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan. Iblis tidak mau. Mereka merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam karena diciptakan dari unsur api. Kebanggaannya itu pun menjadikan iblis sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam. Allah pun bertanya kepada iblis, apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, aku lebih mulia dan lebih unggul dari dia karena engkau ciptakan aku dari api. Allah segera menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga karena sifat sombong dan pembangkangannya itu disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat, serta
dinyatakan sebagai penghuni neraka kelak. Iblis menerima hukuman itu dengan syarat diberi kesempatan untuk hidup kekal sampai hari kiamat. Iblis mengancam akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Iblis menganggap bahwa Adamlah yang menjadi penyebab mereka terusir dari surga. Iblis akan mendatangi anak-anak keturunan Adam dari segala sudut, membujuk mereka untuk menempuh jalan yang sesat. Iblis akan mengajak manusia melakukan maksiat, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Allah pun mengabulkan permintaan mereka kelak. Kelak mereka lah penghuni neraka bersama para manusia yang berhasil menjadi pengikut-pengikutnya. Pengetahuan Adam tentang nama-nama benda. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Sebelumnya Allah memperagakan benda-benda itu di depan para malaikat. Allah bertanya, "Coba sebutkan nama benda-benda itu jika kamu merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Namun para malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama benda itu. Mereka mengaku tidak sanggup dengan berkata, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana." Adam pun diperintahkan Allah untuk memberitahukan nama-nama benda itu. Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku mengetahui apa yang kamu lahirkan, juga apa yang kamu sembunyikan." Adam menghuni surga. Adam diberi tempat di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa mendampingi Adam dan menjadi teman hidupnya untuk menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrahnya mengembangkan keturunan. Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Makanlah buah-buahan yang lezat sepuas dan sekehendakmu. Tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan istrimu. Iblis akan berusaha membujuk dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaanmu." Iblis menggoda Adam dan Hawa. Ketika iblis diusir dari surga, mereka berjanji akan menyesatkan Adam dari jalan Allah. Maka iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup tentram di surga. Iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa ia adalah teman mereka. Iblis juga ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan Adam dan Hawa. Dengan kata-kata yang halus, iblis membujuk Adam dan Hawa supaya mau memakan buah dari pohon yang telah Allah larang. Iblis mengatakan jika memakan buah dari pohon larangan, mereka berdua akan hidup kekal di surga. Iblis berbisik kepada Adam dan Hawa bahwa larangan Allah memakan buah pohon itu karena tidak mau mereka berada di surga selamanya. Menurut iblis, justru dengan memakan buah itu mereka akan menjadi malaikat dan akan hidup kekal selamanya di dalam surga. Iblis terus mengulang-ulang bujukannya dengan menunjukkan keharuman pohon indah yang dilarang itu. Ya, iblis menggoda kedua manusia itu dengan segala cara. Adam dan Hawa pun melanggar larangan Allah karena godaan iblis. Mereka mengikuti apa yang dikatakan iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan mencela perbuatan Adam dan Hawa. Allah berfirman, "Tidakkah aku melarangmu mendekati pohon itu dan memakan buahnya? Dan tidakkah aku telah mengingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata?" Habiskah kuenya? Habis. Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu. Mereka sadar telah melanggar perintahnya dan mereka telah melakukan kesalahan dan dosa besar. Keduanya menyesal, "Wahai Tuhan kami,
kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintahmu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena kami akan termasuk orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Begitulah mereka memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan mereka. Adam dan Hawa merasa lega walaupun harus mendapatkan hukuman, yaitu diturunkan ke bumi. Pada akhirnya mereka harus menempuh hidup di bumi yang fana. Mereka hidup penuh suka dan duka serta memiliki keturunan. Umat manusia dari keturunan Adam dan Hawa menjadi berkelompok-kelompok, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Pesan moral dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini adalah apa yang sudah Allah larang, jauhilah. Begitu pula dengan apa yang sudah Allah perintahkan, kerjakanlah. Sungguh telah nyata bahwa iblis adalah musuh manusia sampai hari kiamat. Alhamdulillah, itu adalah kisah tadi tentang Nabi Adam yang sudah kita ceritakan. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai dan mendengarkan sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.